Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa dan siswi ibu, anak-anak bangsa yang hebat dan luar biasa. Kali ini, materi pembelajaran PPKN adalah dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Adapun pada materi ini ada 3 pokok bahasan yang akan dipelajari. Yang pertama adalah dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua, dinamika nilai Pancasila sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian diharapkan mampu mendeskripsikan penerapan Pancasila dari masa ke masa. Yang kedua, kalian bisa menjelaskan dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Yang ketiga, kalian bisa menampilkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai bidang kehidupan. Kita mulai dengan materi pertama, yaitu dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Di sini akan dibagi menjadi 4 masa, yaitu masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Diawali dari masa awal kemerdekaan, yaitu dari tahun 1945 sampai 1959. Pada masa awal kemerdekaan, Pancasila banyak sekali mengalami masalah, yaitu berbagai upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Di antaranya adalah pemberontakan PKI di Madiun yang diketuai oleh Musso pada tahun 1948. Kemudian pemberontakan DITII yang diketuai oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo pada tahun 1949. Kemudian pemberontakan Republik Maluku Selatan yang diketuai oleh Christian Robert Stephen Soumukil tahun 1950, dan ada juga pemberontakan PRRI yang diketuai oleh Syarifuddin Kartanegara. Kemudian penerapan Pancasila pada masa Orde Lama. Masa Orde Lama dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin, yaitu suatu sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan berpusat pada pemimpin negara. Nah, pada masa Orde Lama dipimpin oleh Insinyur Soekarno, di mana pada masa ini banyak sekali terjadi penyimpangan terhadap Pancasila oleh pemerintah. Di antaranya adalah di mana Presiden Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Kemudian penyimpangan yang lainnya, Presiden mengeluarkan penetapan presiden untuk membubarkan DPR hasil pemilu. Ada juga penyimpangan lainnya, yaitu Presiden membentuk MPRS yang semua anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini dipimpin oleh Bapak Soeharto. Pada masa Orde Baru dikenal dengan konsep demokrasi Pancasila, yaitu tujuan utamanya adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni. Tetapi dalam perjalanannya pemerintah melakukan penyimpangan terhadap Pancasila, di antaranya menerapkan demokrasi sentralistik, kemudian melemahkan aspek demokrasi, terutama adalah kebebasan pers, karena dianggap membahayakan bagi pemerintah. Ya, sekarang kita lihat penerapan Pancasila pada masa reformasi. Masa reformasi ini dimulai dari tahun 1998 sampai sekarang ini. Pancasila pada masa reformasi tidak lagi dihadapkan pada perjuangan-perjuangan pemberontakan yang ingin mengganti ideologi Pancasila, melainkan yang dihadapi sekarang adalah pada kondisi masyarakat yang diwarnai dengan kehidupan yang serba bebas, di antaranya bebas berbicara,
bebas berorganisasi, dan bebas berekspresi. Nah, ini kebebasan ini juga memberikan dampak, baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positifnya adalah dengan kehidupan yang bebas dapat memacu kreativitas masyarakat. Tetapi juga begitu sebaliknya. Dampak negatif dari kehidupan yang bebas itu adalah munculnya pergaulan yang bebas, pola komunikasi yang tidak beretika. Ini sangat bahaya juga. Kemudian ada peredaran narkoba, pergaulan bebas, kemudian minuman keras, aksi anarkisme. Nah, semuanya memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Demikian tadi materi dari dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sekarang kita lanjutkan ke pokok bahasan berikutnya, yaitu dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Pada materi ini kita awali dengan hakikat Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi itu adalah kumpulan gagasan, ide, keyakinan, atau kepercayaan yang menyeluruh dan teratur atau sistematis pada suatu bangsa. Nah, pengertian ideologi terbuka itu sendiri adalah ideologi yang mampu berinteraksi dengan perkembangan zaman dan adanya dinamika secara internal. Artinya, ideologi terbuka itu tidak statis, melainkan dinamis, terbuka untuk menerima hal-hal sesuatu yang baru selama itu tidak merusak dari ideologi dasar itu sendiri. Kemudian, hubungannya Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah Pancasila itu merupakan ideologi yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa mengubah nilai dasarnya. Artinya, welcome, Pancasila itu welcome dengan keadaan sekarang. Apa yang ada sekarang tentunya tidak sama dengan zaman-zaman terdahulu. Oleh karena itu, Pancasila terbuka untuk mendapatkan hal-hal yang baru, tetapi dengan catatan tidak mengubah nilai dasar dari Pancasila itu sendiri. Adapun ciri-ciri dari ideologi terbuka itu sendiri adalah merupakan kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat setempat. Kemudian, tidak diciptakan oleh negara, melainkan ditemukan dalam masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, ideologi terbuka itu menginspirasi masyarakat untuk berusaha hidup bertanggung jawab sesuai falsafah tersebut. Ideologi terbuka juga menghargai pluralitas. Pada ideologi terbuka ada juga ideologi tertutup. Ideologi tertutup yaitu ideologi yang bersifat mutlak, di mana nilai-nilainya ditentukan oleh negara dan nilai yang terkandung di dalamnya itu bersifat instan, hanya cepat belaka. Adapun ciri-ciri dari ideologi tertutup adalah diantaranya dipaksakan kepada masyarakat, kemudian rakyat dituntut memiliki kesetiaan total, tidak ada keanekaragaman maupun budaya, bersifat totaliter, cita-cita sebuah kelompok dan bukan cita-cita yang hidup di masyarakat. Itulah ideologi tertutup, atau bisa juga disebut dengan ideologi yang kaku. Kalau ideologi terbuka tadi kan ideologi yang fleksibel, artinya luas, bisa menerima sesuatu yang baru. Kalau ideologi tertutup itu kaku, karena sifatnya dipaksakan. Kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka ini terbukti dengan terpenuhinya 3 syarat dimensi oleh Pancasila. Yang pertama adalah dimensi idealisme, yaitu mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan. Yang kedua, dimensi realitas, artinya nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut harus bersumber dari kenyataan hidup yang ada di masyarakat.
bukan paksaan dari pemerintah. Kemudian, yang ketiga, dimensi fleksibilitas, yaitu dimensi yang mencerminkan kemampuan suatu ideologi dalam menyesuaikan dirinya dengan perkembangan masyarakat. Nilai-nilai keterbukaan ideologi Pancasila, di antaranya Pancasila mengandung nilai dasar, artinya adalah hakikat kelima sila Pancasila itu sendiri. Kemudian ada nilai instrumental, yaitu berupa peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, nilai praksis, yaitu pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Materi selanjutnya adalah perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan. Perwujudan nilai Pancasila di bidang politik. Nah, yang ini adalah perwujudan nilai Pancasila dalam bidang hukum. Selanjutnya, perwujudan nilai Pancasila dalam bidang sosial budaya. Perwujudan Pancasila dalam bidang ekonomi. Yang terakhir, perwujudan nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan negara. Nah, demikian tadi materi untuk bab 1 telah selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa untuk selalu belajar. Semoga ilmu yang telah kita pelajari bermanfaat untuk kalian semua. Semangat dan terus semangat, jadilah generasi muda yang terbaik untuk bangsa. I love you full Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.